bapakne sing apik, bojone ora apik iki abot. Atau swalike, istrinya yang baik, suaminya meleto ya rada kangelan. Ya. Nanti kemudian bapak ibunya semangat ngaji, anak-anaknya orang ibadah, ya itu kangenan meneh niku Mas. Yo kalau kita kepengen menjaga semangat kita tuh usaha keluarga dadi wong apik, dadi wong soleh kabeh. Nanti itu seimbang. Kalau bacanya sebagian ustadz itu kita ini keluarga yang ideologis. Bukan sekedar keluarga biologis. Keluarga itu ideologis. Jadi pemahaman iman suaminya, istrinya, anak-anaknya ini sama, Mas. Wingko jagongan yoga tok, kepengen punya keinginan apa yoga tok. Maka sekian dan demikian ingkang saged kula aturaken, meskipun sebenarnya pembicaraannya masih panjang, namun pun ditandai dengan batu berarti ya cukup nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekap ingkang saged kula aturaken, saya kembalikan ke pembawa acara. Monggo niki mangke acaranipun punapa, intinya monggo kula panjenengan sami ala berkah dengan ngaji. Muga-muga Allah taala nampi sedaya amal saleh kula panjenengan sami. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menyelesaikan masalah-masalah kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita umatnya Nabi Muhammad, Rasul kita memberikan contoh poso Senin karo Kemis. Kalau kepengen dinaikkan ya poso Dawud 1 hari puasa 1 hari tidak, ya begitu. Karena memang kalau kita kepengen berpuasa seperti Abdullah bin Umar bin Khattab atau Urwah bin Zubair bin Awam rahimahullah itu ora gampang Mas, ya, tidak siap lah, kemungkinan besar. Ya, tapi sekali lagi itu bisa diraih oleh siapa? Orang yang punya semangat. Ya, orang yang punya semangat. Atau Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah, yang kita ceritakan itu orang-orang yang basic ekonominya mapan ya Mas. Urwah bin Zubair itu kan pekerjaannya salah satunya beliau punya ternak kuda, 1000 ekor kuda Arab, yang 1 ekor harganya berapa Mas Iqbal? 1,3 miliar. Ya. Sekarang Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah itu pedagang besar, sekali berdagang keuntungannya 3.000 dinar Mas. Ya kalau kita berapa kali kan 8 juta rupiah. Ya 24 miliar itu keuntungan beliau dagang. Itu beliau qiyamul lailnya, istri beliau, Ummul Walad beliau, itu menyampaikan sejak beliau menikah dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah itu belum pernah menemukan suaminya tidur malam. Nek murid-muridnya menyampaikan Imam Abu Hanifah itu 40 tahun menggabungkan antaranya wudhu, sholat Isya dengan wudhunya sholat subuh. Untuk apa? Untuk qiyamul lail. Nek awake dhewe ya saisane lah. Ya, saisane sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi sekali lagi yang kepengen kita bicarakan ini semangat. Ini semangat. Dan sekali lagi semangat seperti itu tidak melampaui batas selama siapapun orang yang punya hak, kita tunaikan haknya. Kalau Anda bertanya Imam Abu Hanifah 40 tahun kok beliau qiyamul lail dari mulai badung isya sampai subuh. Lalu haknya istrinya ditunaikan kapan? Ya di siang hari, di pagi hari, di sore hari, tidak di malam hari. Ya. Malam hari belum pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak? Boleh saja. Meng sekali lagi Imam Abu Hanifah orang kaya nih Mas. Nek awake dhewe siang hari meng glundang-glundung kaya semangka ya nggih kualine ya rada temumplak mungkin begitu nggih. Ya kalau kita ya sak madya lah sesuai dengan kemampuan kita, tapi intinya titik semangatnya harus kita ambil. Punika ingkang sepindah. Engkang kalih wa bi ilmin yubsiru wa yahdi. Semangat itu harus diarahkan oleh apa? Oleh ilmu. Ya kudu ngaji. Ya. Ngaji perkara apa nek Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah niku ada 6. 1, ngaji yang terkait dengan hak dan batil. Ngaji yang membedakan antara hak dan batil. Ya. Al-itsbat wal manfi. Ya, kemudian ngaji membedakan yang hak dan batil. 2 atau itu. Jadi kita harus tahu yang hak itu mana, yang batil itu mana. Agar apa? Agar jangan sampai kita menganggap yang hak itu batil, yang batil itu hak. Kenapa? Ini penting. Kenapa? Karena kita tinggal di suatu masa di mana hari ini orang itu pokoknya punya anggapan nek sesuatu bermanfaat untuk kita mesti apa? Makanya di dalam Islam kan tidak begitu. Kenapa demikian? Karena semua perkara di alam semesta itu ada manfaatnya. Jadi kita menilai hak dan batil itu tidak bisa dari sisi manfaat atau ora iso Mas. Kenapa? Karena segala sesuatu di alam semesta ini mesti ada manfaatnya. Engkang ngendika sinten?
Allah Ta'ala, ya kan? Bagaimana inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza. Jadi jadak dolan ketuk luar negeri karo kanca iki gandeng ming saya ya akhirnya kanca-kanca dolan-dolan aku tak turu ning hotel wae ya Kang. Jadi yang lain putar-putar berkeliling ke tempat-tempat wisata, saya tidur di hotel. Kenapa? Karena saya modelnya susah kalau diajak piknik kalau tidak membawa keluarga, itu ada sesuatu yang hilang rasanya, Mas. Iya, iya tenanan gue. Aku ora ngapusi iki tenanan iki, Mas. Ya, maka ya monggo lah bismillah. Kenapa? Karena memang salah satu perjuangan besar saya merasakan sendiri bilih bahwa memang membangun kebaikan itu membangun diri kita dan keluarga kita. Ya, itu satu perjuangan sepanjang hayat itu. Tahulah kalau misalkan pengalaman saya pribadi sekarang nih, bagaimana menyemangati anak untuk tetap di pesantren ketika beban di pesantren semakin berat, rupanya ya orang yang sedino rong dino ling reh-reh. Ya, begitu. Allahu a'lam bishawab. Bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang sadani Allah, aku mohon ingkang sawak hadir mlebet kemawon langsung gabung. Ingkang wonten wingking. Nggih, yang di belakang. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu memberikan kita satu nasihat yang sangat indah. Ini nasihat kebaikan untuk kita semua. Ya. Ini materi kajian kita pada kesempatan kali ini. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu memberikan satu nasihat. Nasihatnya begini bahasanya. Bahasanya sangat indah. Saya suka kitab-kitab beliau karena Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu selain beliau orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, dan beliau itu kalau menulis kitab itu bahasanya sangat indah. Beliau memberikan satu nasihat. Nasihatnya apa? Beliau menyampaikan begini, kamalul insan bihimmatin tartihi wa bi'ilmin yubasiruhu wa yahdihi. Kamalul insan, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan kesempurnaan manusia di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa mawala. Usikum wa ya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah para sederek sedulur sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali dipertemukan meskipun sering bertemu dalam acara Toreng Fisabilillah ini ya, setelah sekian musim semi dan musim gugur ya, kita berhenti mengadakan, maka alhamdulillah kita bisa mengadakan kembali acara ini. Engkang mugi-mugi ke depan mangke tambah berkah sih, mendatangkan kita manfaat awet apapun dan bagaimanapun. Ketika kita membahagiakan diri kita dengan cara yang diridhoi oleh Allah, itu sesuatu yang sangat dibenci oleh setan. Maka Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah wonten kitab Al-Fawaid punika ngendika bilih perkara yang paling disukai oleh setan itu membuat sedih Bani Adam. Kenapa demikian? Karena kesedihan itu akan menghalangi manusia untuk mentaati Allah. Sehingga menghilangkan kesedihan dengan cara apapun wujudnya ngati gulung kuming, selama dia tidak menyangkut dengan dosa, itu sesuatu yang sangat penting dan disukai oleh Allah, apalagi kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah ingkang kula panjenengan sami wonten ing siang punika saged makempal malih di dalam acara ini. Ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Ingkang monggo kali yang kedua, kenapa kok kita selalu ngaji ya, istilah wong Jawa ngalah berkah lah. Ojo ming dolan tok, tapi ada sesuatu yang bernilai. Ada sesuatu yang menambah kualitas kita. Meskipun kalau kita plesir bersama dengan keluarga, niatnya karena kepengen mendatangkan ya, itu khalus surur karo bahasanya para ulama punika.
mendatangkan kebahagiaan di dalam hati kita dan keluarga kita, pahalanya besar. Tapi tetap ya kudu ono ngajine nek wong Islam itu kan salah satu ciri khasnya nopo nggih seneng ngaji. Ya, seneng ngaji. Nek kula keluarga itu sekitar 1 bulan yang lalu mungkin plesir ke Pangandaran. Ning saya ingatkan ke keluarga saya saat durunge ketemu Pangandaran mampir silaturahim niatnya nopo ngalap berkah. Jadi alhamdulillah sedulur saya, sepupu saya itu kampungnya pinggir jalan Cilacap Pangandaran itu, terus tinggal masuk beberapa ratus meter sampai di rumahnya. Alhamdulillah ngalap berkah sih kayak golek berkah dulu. Ya. Banyak Indonesia. Oh ya, siap. Ya, ini diingatkan banyak bahasa Indonesianya. Oh ya, neng kalau nek kon melitit 100% bahasa Indonesia ya orang susah nih Mas. Kemudian yang ketiga, kenapa kok kemarin saya tuh nyampaikan ke rekan-rekan, kalau kita dulu kan betul-betul kalau touring kan tidak boleh bawa istri, gitu. Kalau sekarang justru kita tekankan kenapa ya? Mungkin pola pikir yang sekarang berubah, gitu. Kalau dulu kan memang kajian saya itu laki-laki, Mas. Jadi saya tuh kalau sing toko laki-laki jumlahnya 200, yang perempuan 2 pun saya tidak masalah, nih, Mas. Karena memang dulu polanya begitu. Ya, maka murid saya itu kalau saya diminta untuk Ustadz, saya minta tolong saya dibantu munakahah. Wah, bingung loh Mas. Lah golek murid jenengan. Lah murid saya itu laki-laki ya piye jenengan. Kon golek lenang kon golek piye? Nek kon golek lenang ngono ya iso Mas. Nek kon golek itu rada kangelan. Karena murid-muridnya laki-laki. Lah kalau sekarang persepsi kita berubah ya. Bagaimana kalau kita bisa sekarang yuk ngaji yuk bersama dengan keluarga. Nggih. Sehingga ketika kita acara seperti ini yo kudune nek saya tadi sebenarnya menekankan yo aja ming dhewe nggih Mas, ngajak istri lah. Jadi berusaha nek seneng ki bersama dengan keluarga. Nah, qadarullah alhamdulillah saya itu sejak dulu begitu. Jadi jajak dolan ke luar negeri karo kanca iki gandeng ming saya ya akhirnya kanca-kanca dolan-dolan aku tak turu ning hotel wae yo Kang. Jadi yang lain putar-putar berkeliling ke tempat-tempat wisata, saya tidur di hotel. Kenapa? Karena saya modelnya susah kalau diajak piknik kalau tidak membawa keluarga, itu ada sesuatu yang hilang rasanya Mas. Iya, iya tenanan gue. Aku ora ngapusi iki tenanan iki Mas. Ya, maka ya monggo lah bismillah. Kenapa? Karena memang salah satu perjuangan besar saya merasakan sendiri bilih bahwa memang membangun kebaikan itu membangun diri kita dan keluarga kita. Ya, itu satu perjuangan sepanjang hayat itu. Tahulah kalau misalkan pengalaman saya pribadi sekarang nih, bagaimana menyemangati anak untuk tetap di pesantren ketika beban di pesantren semakin berat, rupanya ya orang yang sedino rong dino ling reh-reh. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian sadani Allah wa yakum, moga ingkang sawak hadir mlebet kemawon langsung gabung ingkang wonten wingking nggih yang di belakang. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu memberikan kita satu nasihat yang sangat indah. Ini nasihat kebaikan untuk kita semua. Ya. Ini materi kajian kita pada kesempatan kali ini. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu memberikan satu nasihat. Nasihatnya begini bahasanya. Bahasanya sangat indah. Saya suka kitab-kitab beliau karena Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu selain beliau orang yang ahli ibadah, ahli ilmu, dan beliau itu kalau menulis kitab itu bahasanya sangat indah. Beliau memberikan satu nasihat. Nasihatnya apa? Beliau menyampaikan begini, kamalul insan bihimmatin tartihi wa bi'ilmin yubasiruhu wa yahdihi. Kamalul insan, Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan kesempurnaan manusia di sisi Allah, dan tidak hanya di sisi Allah, di dunia itu dibangun di atas satu himmatin tarkihi. Himmah, kalau kita terjemahkan sederhana, semangat yang nanti akan mengangkat derajat manusia di sisi Allah, akan mengangkat derajat manusia di dunia ini. Wa bi'ilmin yubsiruhu wa yahdihi, dan dengan ilmu, yang dengan ilmu itu kemudian dia akan terarah menuju mana jalannya. Ini satu nasihat yang kalau kita uraikan panjang, poinnya banyak. Ya kita bicarakan singkat-singkat kemauan nggih. Jadi Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan kalau kita kepingin menjadi orang yang sempurna baik di mata Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Tuhan kita yang Maha Kuasa dan Maha Suci, ataupun di hadapan manusia, itu dengan dua modal. Satu himmatun, himmah,
semangat kalau bahasa terjemahannya, sederhananya aja. Yang nanti dengan semangat itu seseorang akan diangkat derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat ini nanti akan membedakan seseorang yang bekerja keras dekat dengan Allah dengan orang yang tidak tahu bekerja keras atau bahkan dengan orang yang sama sekali tidak mengenal Allah taala. Himmah punika menapa? Himmah punika Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan himmah itu nihayatul iradah. Kehendak, tapi di puncaknya kehendak itu himmah. Kalau bahasa kita ya semangat. Jadi seseorang itu akan mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah kapan ketika dia punya semangat. Dengan semangat itu nanti Allah akan memudahkan. Ingat kisahnya siapa itu? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu kepengen naik haji gara-gara sang ibu meminta dia untuk membawa dia naik haji. Secara dana beliau tidak punya dana. Jadi secara personel siapa ini Uwais Al-Qarni itu bukan termasuk orang yang diwajibkan untuk naik haji, tetapi beliau merasa wajib. Kenapa? Karena ibunya meminta dia untuk membawa ibunya naik haji ke Makkah. Sedangkan beliau tidak punya biaya untuk membawa kendaraan. Anda silakan baca kitab-kitab fikih nanti, ya. Jadi orang yang tidak memiliki sarana kendaraan untuk sampai di Makkah itu orang wajib. Nggih. Beliau tidak punya. Lah beliau isane ngopong gendong. Karena beliau kepengen gendong sang ibu dari Yaman sampai ke Mekah, apa yang dikerjakan secara hitungan logika manusia mustahil. Tetapi himmah itu akan bisa memudahkan urusan manusia di hadapan Allah. Kenapa? Karena himmah, semangat itu bagian dari berbaik sangka kepada Allah. Misalkan ada orang yang kepengen mendapatkan rezeki, dia semangat bekerja. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu maha kaya. Allah akan menyimpan rezeki untuk kita itu di tempat-tempat yang dikehendaki oleh Allah. Mungkin satu tempat kita cari tidak ketemu, tapi nanti akan kita temukan di tempat lain. Maka bentuk semangat orang di dalam berikhtiar itu bagian dari baik sangkanya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang dikerjakan oleh Uwais Al-Qarni? Beliau beli anak sapi, gitu. Anak sapi, setiap hari anak sapi itu diajak naik ke bukit digendong. Naik turun setiap hari. Anak sapi beliau pelihara semakin hari semakin besar dan beban beliau di dalam naik bukit itu semakin hari semakin berat. Ya, tujuannya agar apa? Tujuannya beliau kepengen menggendong sang ibu berjalan menuju Makkah dan akhirnya sanggup bisa. Okay. Setelah beliau terbiasa ngangkat anak sapi yang kemudian tubuh menjadi besar, kemudian beliau biasa, akhirnya beliau bisa jalan menuju Makkah dengan bersama dengan ibunya. Himmatun, semangat. Semangat ini membedakan antara orang yang kepengen takarub dengan Allah dengan orang yang tidak kepengen takarub dengan Allah. Ingat, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu itu meninggal mati syahid ketika perang Siffin, usianya berapa? 91 tahun. Itu kalau kita bayangkan di dalam kepala kita itu susah bayangin. Ono wong usianya 91 tahun meninggalnya mati syahid. Dan itu yang didapat oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ketika perang Siffin, tidak main-main loh. 91 tahun, Mas. Kalau kita bayangkan sekarang Simba usianya 91 tahun. Ki ditekoni wes ora gathuk, Mas. Ndak putih Mas, nyekel muntuh aku. Nggih. Ngatos-atos nggih Mbah gue, watune atos pancen dan lain-lain. Atau siapa? Imam Al-A'mashi rahimahullah, seorang ulama besar tabi'in. Beliau diceritakan oleh murid-muridnya, belum menyampaikan kepada muridnya, beliau itu hidup, bukan usianya ya, kalau usianya di atas itu. Belum menyampaikan beliau sholat berjamaah di masjid selama 70 tahun, itu tidak pernah melihat punggung manusia. Berarti usia beliau di atas 70 tahun. Taruhlah Imam Al-A'mashi puniko rajin ke masjid usia 10 tahun. Berarti ketika beliau menyampaikan kata-kata itu, berapa usianya? 80 tahun. Beliau menyampaikan, aku selama 70 tahun sholat berjamaah di masjid setiap hari 1 hari 5 kali dan belum pernah melihat punggung manusia. Jadi selama 70 tahun beliau itu sholat berjamaah di masjid setiap hari 1 hari 5 kali dan softnya soft pertama. Diraih dengan apa ini, Mas? Nek nganggo teori, wah mek cepet ketuk masjid numpak motor. Nek perlu nyewa helikopter. Kecepatannya 1 detik ketuk masjid misalkan, oleh ngerem pirado aku ya, Mas. Ya. Enggak bisa begitu. Itu diraih dengan apa? Dengan semangat. Himmatun, dengan semangat. Ya.
Kenapa? Karena semangat itu akan mengangkat derajat manusia tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu menyebut orang-orang muttaqin di dalam satu laki itu dengan apa? Wasabiqun as-sabiqun. Orang yang bergegas untuk menjawab panggilan kebaikan. Semangat itu, nuansa yang ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nuansa semangat. Ya. Allah Ta'ala itu mengajak kita masuk surga itu dengan apa? Dengan semangat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegas, cepat-cepat. Nggih. Jadi Allah tidak mengatakan wis to Mas kowe tak jamin mlebu swarga santai wae, le ibadah santai wae, le sedekah sak-sake, le poso rasah kerem-kerem, le ngacu rasah kerem-kerem. Sedekah ya rasah akeh. Tidak begitu. Allah itu mengatakan bercepat-cepat, oh segera. Karena titik ibadah itu sebenarnya adalah selama kula panjenengan sami menunaikan haknya orang yang punya hak atas kita, tidak ada kata-kata berlebihan. Betul nonton Mas? Yeah. Orang sedekah sebanyak apapun itu tidak melampaui batas selama dia menunaikan haknya orang yang punya hak. Poso Dawud, bahkan kalau Nabi Nuh, Imam Ibnu Majah wonten ing riwayatipun beliau menyampaikan, Rasul kita itu menyampaikan Nabi Nuh alaihissalam itu berpuasa 1 tahun penuh dan beliau tidak puasa hanya di hari Idul Fitri dan Idul Adha Nabi Nuh alaihissalam. Ini dikerjakan oleh sahabat Rasul, yaitu sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yaitu putra-putranya menyampaikan, kami menemukan bapak kami puasa dan mohon maaf, kami menemukan bapak kami tidak puasa. Itu hari di mana diharamkan oleh Allah untuk puasa. Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Lah terus poso iki niate poso apa, Mas? Nek para ulama lagi ngendika poso mutlak. Poso mutlak itu pokoknya niate poso lillahi ta'ala. Ya, seperti kalau Rasul kita Muhammad SAW, nggih, ketika bepergian ba'da subuh, beliau ada acara pulang ke rumah, belum masak, garwa dalem, nggih, Rasul kita langsung meniatkan untuk berpuasa. Nggih, monggo bapak-bapak nggih. Iki sing seneng ibu-ibu iki. Dadi ku nek lunga gitu ketemu omah, masak urung bune. Urung bane aku kesel, ya wis poso. Apa itu? Ibu-ibu seneng nih mesti. Nggih. Ini yang dikerjakan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua itu Al-Imam Urwah bin Zubair, putranya pun Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sami, nggih. Keluarga beliau menemukan beliau tidak puasa itu hanya hari di mana Allah Ta'ala mengharamkan berpuasa. Kalau kita umatnya Nabi Muhammad, Rasul kita memberikan contoh poso Senin karo Kemis. Kalau kepengen dinaikkan ya poso Dawud 1 hari puasa, 1 hari tidak, ya begitu. Karena memang kalau kita kepingin berpuasa seperti Abdullah bin Umar bin Khattab atau Urwah bin Zubair bin Awam rahimahullah itu ora gampang Mas, ya, tidak siap lah, kemungkinan besar. Ya, tapi sekali lagi itu bisa diraih oleh siapa? Orang yang punya semangat. Ya, orang yang punya semangat. Atau Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah. Yang kita ceritakan itu orang-orang yang basic ekonominya mapan ya Mas. Urwah bin Zubair itu kan pekerjaannya salah satunya beliau punya ternak kuda, 1000 ekor kuda Arab, yang 1 ekor harganya berapa Mas Iqbal? 1,3 miliar. Ya. Sekarang Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah itu pedagang besar, sekali berdagang keuntungannya 3.000 dinar Mas. Ya kalau kita berapa kali kan 8 juta rupiah. Ya 24 miliar itu keuntungan beliau dagang. Itu beliau qiyamul lailnya, istri beliau, Ummul Walad beliau, itu menyampaikan sejak beliau menikah dengan Imam Abu Hanifah rahimahullah itu belum pernah menemukan suaminya tidur malam. Nek murid-muridnya menyampaikan Imam Abu Hanifah itu 40 tahun menggabungkan antaranya wudhu, sholat Isya dengan wudhunya sholat subuh. Untuk apa? Untuk qiyamul lail. Nek awake dhewe ya saisane lah. Ya, saisane sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi sekali lagi yang kepengen kita bicarakan ini semangat. Ini semangat. Dan sekali lagi semangat seperti itu tidak melampaui batas selama siapapun orang yang punya hak, kita tunaikan haknya. Kalau Anda bertanya Imam Abu Hanifah 40 tahun kok beliau qiyamul lail dari mulai ba'da isya sampai subuh. Lalu haknya istrinya ditunaikan kapan? Ya di siang hari, di pagi hari, di sore hari, tidak di malam hari. Ya. Malam hari belum pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh tidak? Boleh saja. Meng sekali lagi Imam Abu Hanifah orang kaya nih Mas.
Nek awake dhewe siang hari mung glundang-glundung kaya semangka ya nggih kualine ya rada temumplak mungkin begitu nggih. Ya kalau kita ya sak madya lah sesuai dengan kemampuan kita, tapi intinya titik semangatnya harus kita ambil. Punika ingkang sepindah. Ingkang kalih wa bi ilmin yubsiru wa yahdi. Semangat itu harus diarahkan oleh apa? Oleh ilmu. Ya kudu ngaji. Ya. Ngaji perkara apa nek Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah punika ada 6. Satu, ngaji yang terkait dengan hak dan batil. Ngaji yang membedakan antara hak dan batil. Ya. Al-itsbat wal manfi. Ya, kemudian ngaji membedakan yang hak dan batil. Dua atau itu. Jadi kita harus tahu yang hak itu mana, yang batil itu mana. Agar apa? Agar jangan sampai kita menganggap yang hak itu batil, yang batil itu hak. Kenapa? Ini penting. Kenapa? Karena kita tinggal di suatu masa di mana hari ini orang itu pokoknya punya anggapan nek sesuatu bermanfaat untuk kita mesti apa? Makanya di dalam Islam kan tidak begitu. Kenapa demikian? Karena semua perkara di alam semesta itu ada manfaatnya. Jadi kita menilai hak dan batil itu tidak bisa dari sisi manfaat atau ora iso, Mas. Kenapa? Karena segala sesuatu di alam semesta ini mesti ada manfaatnya. Engkang ngendika sinten? Allah Ta'ala, ya kan? Bagaimana? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi tidak ada yang Allah ciptakan di dunia ini sia-sia, ndak ada, Mas. Wis apa wae. Dadak pilek barangmu gara-gara pilek. Dokter oleh gawean nggih ta, Mas, sing dodol obat pilek ya payu oleh panguripan. Rumah sakit ya payu wong kenapa pasien-pasien pilek datang dan lain-lain. Intinya segala sesuatu di alam semesta ini bermanfaat. Maka tidak bisa kita menilai sesuatu hanya berdasarkan atas manfaatnya untuk melihat itu baik dan tidak. Maka ya kembali kepada ajaran Allah. Hak itu sesuatu yang diridhoi oleh Allah itu hak, yang batil itu sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Meskipun semua orang suka. Contoh saat ini nggih, kalau asing ngisi wonten ing beberapa pengajian akhir-akhir ini saya ingatkan. Misalkan begini, urusan apa-apa itu yang menyebabkan kita kok doa kita bujul ora dikabul-kabul. Kemungkinan besar karena kita biasa makan makanan yang tidak halal. Sing dipangan ki halal tapi rezekine iki lho, Mas. Contohnya apa, Mas? Kita kan biasa hari ini nek acara RT-nan, RW-nan mesti ono acara simpan pinjam. Makanya simpan pinjam mesti ono bunga, ono anakane. Ini kan anak-anak nanti dimakan bareng-bareng, Mas. Akhir tahun bedah bareng-bareng, digo piknik bareng-bareng gitu. Nggih, lah niku boleh tidak ada pertanyaan seperti itu ya, berarti kita makan riba bareng-bareng. Ya. Ya berarti apa ya? Berarti sesuatu yang kita rasakan nyaman itu kalau tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala itu batil berarti. Ya. Itu mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Mana yang ditetapkan oleh Allah, mana yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mana yang ditetapkan oleh Allah sebagai sesuatu yang disukai oleh Allah, mana yang dihilangkan oleh Allah ya. Kalau kita kembali tadi saya matur tentang perjualbelian dan riba, maka Allah Ta'ala meridhoi jual beli dan Allah mengharamkan riba. Yang diridhoi dijaga oleh Allah, yang tidak diridhoi dihapus oleh Allah Ta'ala, meskipun semua orang suka. Okay. Karena ingat bahwa apapun yang dibenci oleh Allah itu pasti mendatangkan madharat. Maka kemudian yang kedua, dan ada dua, ya, ilmu yang perlu kita pelajari itu ilmu tentang sesuatu yang bermanfaat dan ilmu yang tentang sesuatu yang berbahaya. Itu disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Bagi kita orang yang beriman, pokoknya semua yang diharamkan oleh Allah itu pasti berbahaya. Apapun itu, meskipun semua manusia suka, tapi kalau diharamkan oleh Allah pasti berbahaya. Wes Allah Ta'ala mengharamkan daging babi misalnya, berbahaya. Allah mengharamkan khamar itu berbahaya. Allah mengharamkan judi itu berbahaya pasti. Jadi, meskipun hari ini banyak orang yang senang judi online, ya, wes pokoknya semua yang diharamkan berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua,
sesuatu yang berbahaya itu bisa jadi tidak diharamkan oleh Allah, tapi secara naluri kita menetapkan itu berbahaya, maka ya jangan diambil. Kenapa? Karena dia akan menghancurkan, ya, menghancurkan. Maka dihindarkan, ya. Misalkan kalau panjangan sami naik Gunung Merapi kok sangune ming sarimi loro karo wedang putih sak gendul. Oh golek perkara Mas, meskipun saya punya teman ngono kuwi. Pancen iki khariqul adah ya pancen wonge ora pati anu kuwi. Selamat wong Mas. Ora nganggo jaket namanya kaosan. Bondo nekat. Ini ya selamat untungnya Mas. Ya. Ini banyak di antara panjangan yang kenal kemungkinan besar tak sebut jenenge. Tenanan kuwi Mas, cerita sama saya, nggih pun nanti kalau Pak munggah Gunung Merapi ora jaketan, kaosan, minggo sarimi loro karo wedang putih. Ini yo selamat Mas. Oh pancen wong takat tenanan Mas. Yo podo-podo wis tau sekolah kaya aku ngene iki ngono. Tenanan kuwi Mas. Makane wong iki culik ngono lho Mas. Ya. Ya kalau kita yo jangan dicobalah Mas. Kenapa? Berbahaya. Beda wong kuwi Mas. Pancen ora umum nek kuwi. Lah sesuatu yang seperti itu harus kita pahami. Ya, kita pahami numpak motor yo nganggo helm lah Mas. Ya kecuali mung jarake 10 meter saka omah gitu Mas. Nek jero kampung ya ora apa-apa. Ya nek keluar rumah jalan raya pakai helm lah. Ora ono dalile nang Quran lah nggih. Lah jenengan goleki 300 tahun lah ketemu dalile nang Quran Mas. Ya. Tetapi Allah Ta'ala dawuh wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kita tahu saiki numpak motor ki jan awake dhewe ngati-ati. Liya sing ora ngati-ati apa meneh motor metik Mas. Motor metik itu ora ono rindike Mas. Kuwi isine mung tarik pusat buanter kuwi. Maka jenengan nyangkut hati-hati. Ya keluar rumah jalan raya pakai helm lah. Niatnya apa? Ikhtiar. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ketika Fathu Mekah, para sahabat ngendika ketika Fathu Mekah itu Rasul kita itu hanya kelihatan netranipun loh Mas, matanya saja. Seluruh badan beliau dari ujung kepala sampai ujung kaki tertutup besi semuanya. Ya. Nabi Muhammad SAW itu ketika Fathu Mekah. Kenapa? Karena Rasul kita tahu ini perang Mas. Iku kudu jedungan, nggih. Iku kudu main badminton, nek main badminton paling kalau semet kok. Rodok petakno rodok loro Mas. Iki perang iki resikone yo kena panah. Maka beliau ketika Fathu Mekah menggunakan baju besi yang menutupi seluruh badan beliau. Nek panjenengan kepengen mirsani yo nek ndelok film perang Romawi ya lho Mas. Yo tau pakai tameng, pakai helm besi, pakai baju besi, pakai apa ini? Dekore besi, kakinya besi semuanya. Rasul kita ketika Fathu Mekah begitu. Para sahabat ngendika Rasul itu hanya kelihatan matanya saja. Ini ikhtiarnya Nabi Muhammad. Ya, Rasul kita tahu mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya. Ora demen Nabi Muhammad itu lembu sekilan gitu Mas. Dipanah menculat manae gitu Mas. Duwe lembu sekilan iki madang karo kangelan Mas gitu. Dilebokke nang lambe sekilan menculat iki. Mula aja duwe lembu sekilan, ora enak lembu sekilan iki. Ya. Rasul kita ndak begitu. Waktu nek men Brahma Kumbara itu Bayu Badra, wah ngene Mas. Musuh diduamu kabur kabeh misalkan. Wah iki sing nom-nom lartik Brahma Kumbara ya Mas. Ini ceritanya wong usia 40 tahun ke atas itu yang tahu. Ini yang kedua. Ada dua toh. Satu mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Yang kedua mengetahui mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Yang paling akhir jalan kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jalan menuju yang hak, jalan menuju perkara yang disukai dan bermanfaat, dan jalan melarikan diri dari sesuatu yang batil dan sesuatu yang mendatangkan madzarat. Ada 6. Jadi ilmu yang kita pelajari nopo kemana ada 6 itu. Okay. Maka di dalam Islam belajar ilmu itu tidak ada yang sekedar sunnah. Sakjane lho Mas. Tibane iki fardhu ain atau fardhu kifayah sakjane. Meng engko nek fardhu kifayah ki wis dicukupi dadi sunnah. Tapi sebenarnya secara umum itu fardhu ain atau fardhu kifayah. Orang belajar matematika hukumnya apa? Fardhu kifayah sakjane. Tapi kalau sudah banyak kaum muslimin sinau matematika menjadi sunnah. Ya. Belajar kedokteran itu fardhu kifayah. Tapi kalau sudah banyak kaum muslimin yang sinau kedokteran jadi sunnah. Jadi, tidak ada yang hukumnya jaiz, tidak ada. Semuanya pasti ada manfaatnya, maka dipelajari itu baik. Bahkan kita belajar teori cara maling misalkan itu baik. Yang penting udah dicoba Mas. Ya. Ingkang ngendika sinten Allah, wa kadzalika nufasilu ayati walitastabina sabilul mujrimin. Allah ingkang ngendika lho.
Demikianlah kami terangkan ayat-ayat kami sehingga bagi kalian jelas jalannya orang-orang yang berbuat dosa itu jelas. Cetol carane. Berarti orang belajar bagaimana cara menyelamatkan diri dari permalingan itu baik. Ya. Jadi tidak ada belajar ilmu di dalam Islam yang tidak ada manfaatnya. Semuanya dinilai baik oleh Allah Ta'ala. Nanti maksimalnya fardu ain, di bawahnya fardu kifayah, di bawahnya lagi sunnah. Sunnah. Hanya memang ketika kita membicarakan ilmu ini sunnah dipelajari itu kan takarannya susah. Kenapa? Takarannya adalah sampai kaum muslimin cukup. Lah kalau sekarang kan saja nih wong sampai orang cukup Mas. Taruhlah dokter apa yang cukup Mas. Dokter masih kurang loh kaum muslimin itu. Ya berarti orang cukup bisa fardu kifayah saja nih Mas. Ya, saja nih. Ya. Demikian rekan-rekan sekalian yang sadani Allah iyyakum. Jadi monggo kula panjenengan sami sempurnakan kedudukan kita di hadapan Allah. Ya, dengan cara apa? Satu semangat, dijaga semangatnya. Nggih. Nah, salah satu cara untuk menjaga semangat kita niku napa? Dadi wong apik sak keluarga. Sehingga nanti kita terjaga, Mas. Nek ming bapakne sing apik, bojone ora apik iki abot. Atau swalike, istrinya yang baik, suaminya meleto ya rada kangelan. Ya. Nanti kemudian bapak ibunya semangat ngaji, anak-anaknya orang ibadah, ya itu kangenan meneh niku Mas. Yo kalau kita kepengen menjaga semangat kita tuh sak keluarga dadi wong apik, dadi wong soleh kabeh. Nanti itu seimbang. Kalau bacanya sebagian ustadz itu kita ini keluarga yang ideologis. Bukan sekedar keluarga biologis. Keluarga itu ideologis. Jadi pemahaman iman suaminya, istrinya, anak-anaknya ini sama, Mas. Wingko jagongan yoga tok, kepengen punya keinginan apa yoga tok. Maka sekian dan demikian ingkang saged kula aturaken meskipun sebenarnya pembicaraannya masih panjang namun pun ditandai dengan batu berarti ya cukup nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap ingkang saged kula aturaken saya kembalikan ke pembawa acara monggo niki mangke acaranya pun punapa intinya monggo kula panjenengan sami ala berkah dengan ngaji. Muga-muga Allah Ta'ala nampi sedaya amal soleh kula panjenengan sami, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menyelesaikan masalah-masalah kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.